Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhalladzina amanu rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. La ilaha illallah rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah manasik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, mudah-mudahan berlimpah untuk kita semua. Yang saya hormati Allah muliakan pengurus Lembaga Dakwah LDJDN Pondok Pesantren Sudaniyah perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, wabil khusus kota kabupaten yang sudah terbentuk kepengurusan yang sama-sama berkhidmat. Yang saya hormati Allah muliakan para kesepuhan, ini sepuh, para kiai, para askari, para tokoh masyarakat, tokoh muda, bapak ibu, rahimahumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang mulia ini kita ditakdirkan Allah untuk bersama-sama hadir di majlis yang mulia, majlis manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan Qadasatullah. Sebagai salah satu amaliyah di dalam pengajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya dengan mursyidnya beliau Sayyidina Mukarram Syekh Ahmad Shahibullah Fasadul Arifin radhiyallahu. Bahkan ada yang dari tadi bersama-sama berjemaah maghrib, kemudian dikir jahar, lalu khotamannya, lalu dilanjutkan dengan sholat-sholat sunat sebagaimana tuntunan, kemudian Isya berjamaah, zikir lagi, zikir jahar, kemudian ada sholat tidak mengimbalan dan angkaman singkat. Itu tuntunan, tetapi tadi kita tidak melaksanakan tuntunan yang singkat itu yang imbalannya sehubungan dengan pelaksanaan acara ini yang ini namanya perdana ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah di dalam melaksanakan tuntunan yang bersifat bulanan atau tahlilan kalau di UNI itu istilahnya. Jadi manaqib ini Bapak Ibu diamalkan kita haji sebulan sekali, syukur bisa berapa kali, jadi itu minimal 1 bulan sekali. Hadir yang berbahagia, di dalam kesempatan hikmah ilmiah ini namanya majelisnya majelis taklim ya. Kenapa disebut majelis taklim? Karena hikmah ilmiah itu di mana waktu, masa, saat yang disampaikan di situ hal-hal berkenaan dengan ilmu ilmiah yang disampaikan. Disitulah namanya majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar hikmah khusus untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Dan apabila nanti apa yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf, itu lagi dari kebutuhan saya pribadi. Kalau benar, alhamdulillah.
Tadi rahimahullah di awal khutbah tadi saya membacakan ayat Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang yang shadiqin. Artinya bahwa untuk meraih derajat takwa ini butuh berjuang, mujahadah. Bukan hanya perjuangan kita secara pribadi, tapi kita butuh akan bimbingan, butuh akan pemandu, butuh akan wasilah. Nah, makanya bergabunglah dengan orang-orang shadiqin. Orang shadiqin orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah bisa usul kepada Allah. Dengan begitu kita tidak lagi berjalan dengan sendiri, tapi dibimbingkan begitu. Karena memang Allah pun menyatakan di dalam Al-Quran agar kita mencari wasilah itu. Wa batahu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah. Wasilah itu perantara yang bisa menyampaikan kita pada tujuan, yaitu usul kepada Allah. Untuk menempuh perjalanan usul kepada Allah ini tidak mudah, perlu bekal-bekal. Seperti Bapak Ibu, kalau kita mau mengadakan acara tur atau represi kemana diri, mesti kita persiapan. Kalau perjalanannya jauh dan gak suka makan mampir di restoran, itu mesti ibu nyiapin dari rumah tuh. Kasih wadah, kalau kamu biasanya makin nasi tipe, ibu daun pisang gitu. Nanti untuk bekal makan di perjalanan supaya tidak kelaparan di jalan. Mungkin nanti di jalan banyak jajanan, maka perlu bekal uang untuk membeli jajan. Selalu saja dipersiapkan akan itu. Tapi pernahkah kita sadar perjalanan menuju Allah, apa yang sudah kita persiapkan bekalnya? Kita ini harus seimbang begitu antara keperluan zahir jasmani kita dengan rohani kita, antara perjalanan hidup di dunia juga perjalanan menuju akhirat. Nah, semua itu harus ada bekalnya, nggak bisa tanpa bekal. Nah, bekal apa di situ? Kalau bekal dunia kita sudah paham semua, tapi berkenaan bekal untuk menuju Allah ini yang terkadang kita sering lalai, sering urusan-urusan ini kadang-kadang terabaikan. Nah, maka hadirin, dua majelis itu tempuh untuk bekal. Majelis taklim dengan bekal ilmunya, majelis talqin dengan bekal bimbingannya dari mursyid tuntunannya. Secara rohaninya juga harus mendapatkan bimbingan. Nah, tadi disampaikan pada Isa majelis talqinnya, ya itu majelis talqin tadi, talqin itu. Untuk apa? Untuk bekal diri dari sisi apa? Dari sisi rohaniah. Yang nanti semua itu ada ketersambungan rohaninya dan jasmaninya. Begitupun jasmani nyambung ke rohaninya, semua begitu. Nah, antara ilmu dengan amal harus tersambung juga. Tidak hanya ilmu sebatas ilmu, tapi ilmu itu harus menghadirkan amal. Amal. Ketika amal nanti keterlibatan ada di situ masuk. Keterlibatan badan yang beramal, keterlibatan di dalam amalnya ada rasa yang merasakan amalnya, juga ada keterlibatan kolbu yang bergabung di situ, kolbunya, gerak kolbunya, karena nanti itu komandannya kolbu, jadi pikiran kemudian kolbu. Kolbulah yang harus benar-benar sebagai komandan ini. Kalau kolbunya bermasalah, pasti
bikin masalah. Nah kenapa ya kalau kita ini kadang-kadang sedikit-sedikit nyalain orang misalnya, itu ciri kolbunya bermasalah, bukan di ilmunya. Kalau ilmunya kita tahu, nyalain orang itu kan nggak boleh gitu loh, nggak baik. Kita tahu ilmu itu, tapi kenapa masih melakukan? Nah berarti yang bermasalah bukan di ilmunya, kolbunya yang bermasalah. Kenapa sih kalau misalkan tetangga kita hidupnya misalnya berlimpah dunianya, lalu kita malah merasa iri, sampai orang sampai sakit gara-gara mikirin tetangga. Itu kolbunya yang bermasalah, bukan di pikiran ilmu, bukan ilmunya, di ilmunya bukan. Nah maka penting kita mengurusi kolbu. Nah untuk mengurus kolbu, di samping ada ilmu yang menjelaskan di majelis taklim, tapi ada majelis talqin yang akan mengarahkan ngurus kolbunya melalui bimbingan zikrullah, zikir. Karena itu menjadi kunci, ya, jadi kuncinya. Nah oleh karenanya bersyukur tadi Bapak Ibu yang baru saja tadi mendapatkan hidayah, gitu ya. Bersyukur. Karena kembali kepada itu semua pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu itu dipilih Allah dengan hidayah itu. Dan makanya bersyukur. Gak semua, atau gak, Allah itu kan dengan haknya memberikan hidayah kepada siapa pun, kita gak tahu. Ternyata Bapak Ibu yang di Komering ini dapat hidayah, alhamdulillah. Nah tinggal setelah itu bagaimana kita setelah dapat hidayah, setelah dapat pendidikan melalui talqin ini, lalu kemudian kita jaga dengan cara apa? Mengamalkan. Mengamalkannya bagaimana? Karena bodoh, merasa bodoh misalnya, ya semampu sepahamnya, semampunya. Dan juga nanti bukan sekedar mengamalkan ala kadarnya mengamalkan, tetapi harus dengan semangat dan kesungguhan. Semata-mata dengan amal zikrullah kemudian khotamah dan manaqib, itu semata-mata kita memohon pada Allah akan ridhonya Allah. Dengan semangat itu, bukan semangat dengan zikir supaya dapat kekayaan yang berlimpah, bukan didorong dengan khotamah lalu kemudian ingin urusannya dipermudah, bukan seperti itu, atau jangan seperti itu didorongnya. Doronglah semangat itu semata-mata yang kita kejar adalah ridho Allah. Kalau yang kita kejar ridho Allah, semua dapat itu, semua dapat. Karena Allah Maha segalanya. Baik, lalu kemudian ini majelisnya amalnya amaliyah manaqib atau disebut hikmah amaliyah manaqib. Jadi tuntunan dari pelajaran thariqah ini, zikir jahar pada sholat, khotaman seminggu sekali, itu yang minimal. Kemudian manaqib sebulan sekali. Artinya manaqib itu, Bapak Ibu, manaqib itu artinya riwayat. Jadi ketika manaqib ini kita mau dibacakan majelis ini untuk mengingat-ingat atau memperingati orang soleh. Ya, dalam rangka apa? Bergabung tadi, kita sedang bergabung dengan ma'as-shodiqin tadi. Dengan harapan bergabungnya kita dengan para shodiqin, kita sedang mengambil wasilah dengan harapan karomahnya berlimpah, kan begitu. Seperti itu ya. Jadi manaqib itu kita memperingati tentang riwayat sejarah perjuangan dari seorang aulia Allah, bahkan sultannya itu Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu. Dan di situ juga dengan karomahnya. Jadi Rasul menyampaikan dalam hadisnya, Zikrul sholihin kafaratun anil dzunub. Memperingati orang-orang soleh, mengingat-ingat orang soleh ini dengan kita maksud mengambil pelajaran hikmah, maka itu menjadi kifarat akan dosa kita. Kafaratun anil dzunub. Nah kita banyak dosa. Nah, maka dengan memperingati manaqib ini, riwayat ini, kita duduk dari tadi kan pada diam saja kan.
Artinya dengan hikmah kita mengikutinya, hanya merasakan saja huzurul qalbi, hadirnya hati bersama Allah dengan begitu kopi tadi. Terus gitu. Kayak itu. Nah, jadi dengan hikmah itu, maka yakin kita akan dilimpahkan, akan dilimpahi karomah dari Syekhul Bariah. Ya. Jadi riwayat yang dibacakan Dzikrus Sholihin itu kafaratun itu, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang diampuni melalui wasilah ini, yang melalui wasilah anak ini Allah mengampuni dosa kita. Nah kemudian Dzikrus Sholihin selain kafaratun itu, kita bakal dulu barokah, akan menurunkan rahmat Allah, akan zilur rahmat, akan seluruh barokah dan menghasilkan keberkahan. Jadi mana ini maka penting kita hadir di majelis nanti. Padahal sebetulnya di sini kan katanya banyak pegawai dinas pertanian. Lebih seharian capek kan, yang di kebun, yang ngurus ini tanaman, yang di pasar mungkin ya. Pada seharian capek, tadi masih memaksakan diri bisa hadir di majelis yang mulia, itu luar biasa masalah. Dan satu keberuntungan Bapak Ibu sudah ditakdirkan bisa hadir di majelis yang mulia ini. Padahal dalam situasi kondisi yang seharian capek sebetulnya. Gitu ya. Kita bersyukur. Jadi di dalam perjalanannya nanti mudah-mudahan kedepannya ini istiqomah nih manakib ini setiap bulan sekali. Silakan diatur bersama pengurus dan pemangku manakib agar terlaksana setiap bulan sekalipun, karena ada tuntunan begini, manakib itu bukan majelisnya kita, bukan majelisnya pemangku manakib, bukan majelisnya pengurus LDTKN, bukan pengaruh atau pemangku siapapun, bukan pemilik, tapi miliknya Tuhan saja. Manakib itu yang memilikinya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka kita semua yang harus memuliakan majelis ini. Kenapa harus memuliakan? Karena ketika dibacakan riwayat manqobah Syekh Abdul Qadir, beliau hadir Bapak Ibu. Jadi di ayat makani idza quriya manaqibi fa ana hadirun. Jadi ketika dibacakan manaqib tadi, ya, beliau hadir. Siapa? Syekh Abdul Qadir Sultanul. Cuma kita saja nggak tahu, kita saja nggak merasakan. Nah kalau sultannya hadir, berarti yang lain dipastikan hadir. Maka manaqib itu sekalipun kita hanya beberapa orang, sebetulnya penuh ini tempat itu dengan para aulia, karena dibacakan sultan aulia manqobahnya. Tadi jaga betul adabnya. Jadi sebenarnya diamnya tadi itu bukan apa-apa, menjaga adab karena hadir di luar kita. Ya, para solih, para hadir. Sebagaimana kalau kita dihadiri oleh pejabat, itu mesti pejabat di bawahnya hadir. Kalau enggak, kena marah. Gitu. Tapi ini bukan begitu. Ketika sultan datang, mereka berebut, ingin datang, pengen ngambil berkahnya. Kan begitu juga kita kepada kiai. Kita datang ke kiai yang masyhur, misalnya, mesti kita ini untuk mengambil berkahnya. Seperti itu. Apalagi maka semuanya kan biasa untuk berbicara. Jadi manaqib seperti itu rangkaiannya. Bapak Ibu tadi sudah mengikutinya. Sebetulnya pokok dari manaqib itu ya kan sampai doa manqobah itu. Kalau ini sifatnya pelengkap, ya kalau ini semakin dia ini. Jadi pokoknya sampai yang intinya sampai doa. Paling setengah jam kan tadi nggak lama, setengah jam. Nah, ditambahlah dengan hikmah ilmiah, dengan maksud bahwa guru kita mementingkan akan ilmu. Makanya dilengkapilah dengan hikmah ilmiah. Saya dalam hal ini yang menyampaikan ilmunya, berarti saya sedang berkhidmah saat ini menyampaikan ilmu dalam hikmah ilmiah. Gitu.
Tadi para petugas dia berkhidmat menyampaikan tugas-tugasnya, yang polrinya, kambingnya semua. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ke depan nanti dan kata guru sahabat dan musik, manakib itu jangan diada-adakan tapi seadanya. Gitu. Bahasa beliau seperti itu. Jangan diada-adakan tapi seadanya. Jadi kalau kita pengen keberkahan, pengen karomah, kalau dia tempat majlis yang mulia, maka kita harus muliakan tempat itu dengan cara yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita. Di kami di Jawa ya Bapak Ibu, tapi bukan di kotanya, ini lebih kepada di daerah ini. Jadi di sana itu kalau manakib nih, saking dia pengen sekali berkah karomah manakib ini, saya bilang itu ibu-ibu bawa apa ya? Ada yang bawa ini, dia bawa ini, dia bawa juga begitu. Sudah itu jalan kaki loh. Sudah itu pada dibawa ke manakib kan? Itu bawa apa? Ini saya ada pisang sedikit di rumah, pengen ikut manakib, bahasanya begitu. Pengen ikut manakib. Jadi disedekahkan di majelis manakib. Ya yang makan kita juga sebenarnya. Jadi saking pengen berkah manakib sampai makanan pun dilibatkan. Ada di rumah nih, ada di makanan dia bawa tuh ke manakib. Jadi sampai kalau manakib itu bawa macam-macam nih di situ. Nah, berarti di situ ada nilai sedekah, sedekah. Dan sedekah adalah salah satu amal yang pahalanya tidak akan putus sekalipun kita mati, wafat. Ya. Dia akan berlanjut mengalir ke alam barzahnya. Itu sedekah. Nah, dan jangan dipahami sedekah itu hanya bentuknya materi uang. Ya. Kalau nggak ada uang, punya tenaga, kita sehat, sedekahkan tenaga kita untuk majelis malam ini. Dengan cara apa? Dia tanya, kalau kemana gimnya, Pak udah diberesin, disiapin tempatnya belum buat lagi? Kalau enggak, saya beresin. Nah gitu, siap. Kalau tempatnya kotor kita sapukan, kita pel. Ini sedekah tenaga, sedekah tenaga. Tenaganya nggak ada karena sakit misalnya. Nah, tapi pikiran, nah, kita punya ide-ide, punya rencana apa? Nah, sedekahkan tuh. Kita punya itu rencana untuk memuliakan manakib ini, ya itu banyak bentuk-bentuknya ya sedekah itu. Nah kemudian di samping sedekah yang tidak akan memutuskan fadilah pahala setelah kematian itu adalah kita punya ilmu lalu dimanfaatkan. Ilmu itu hobi, ya kita dapat ilmu lalu dimanfaatkan dan bermanfaat pada untuk diri kita, tapi juga untuk yang lain. Yang ketiga adalah kita punya anak soleh yang mendoakan. Nah, itu makanya kita punya anak, dididik anak kita menjadi anak soleh dan soleh supaya doanya anak soleh itu akan ngalir ke orang tuanya. Nah, di dalam tuntunan nanti kalau Bapak Ibu sudah punya bukunya, tuntunan yang terutama yang baru nanti. Di situ ada hadroh summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Nah itu doa anak soleh pada orang tua. Jadi guru kita sudah membuat satu paket di dalam amalia itu, dan itu disampaikan, dihaturkan ba'da sholat, setiap ba'da sholat. Berarti sehari semalam 5 kali kita mendoakan orang tua ini. Nah kalau nggak ada tuntunan itu, coba kapan kita mendoakan orang tua? Jarang kan? Ketika ingat baru ada doa. Kalau enggak, paling setahun 2 kali mau puasa lebaran, ziarah kubur. Ya. Nah, tapi dengan tuntunan ini ya, dari tahun ini, guru kita sudah memasukkan doa itu yang diamalkan setiap hari sholat. Dan nggak perlu kita sebut siapa namanya, karena disitu sudah diumumkan. Cuma itu sudah umum, sudah semua masuk. Artinya ketika nggak disebutkan pun sudah tersampaikan ya, melalui mursyid. Itulah bersyukurnya kita diminta mursyid itu. Jadi mursyid lah yang menghantarkan itu, yang hantarkan doa ini ke siapa.
kita ini anak siapa, dan disampaikan. Dan bukan hanya satu orang tua, tapi ayahnya orang tua kita, orang tuanya lagi, rangkaiannya begitu panjang. Tapi kalau kita khususkan, akhirnya yang dapatnya cuma yang dikhususkan saja. Ya, jadi ya kalau mau dikhususkan silakan, tapi di luar itu ya, di luar tuntunan pokok itu. Jadi selesaikan tuntunan sebagaimana butuhnya, jangan kita maju kurang. Kalau mau ada tambahan khususon, nah setelah itu baru kita angkat tangan doa lagi, angkat tangan. Itu aja cara. Nah, jadi nanti dalam perjalanannya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lah yang akan merasakan. Ibaratnya begini, kita disodori makan, sudah diaturikan makan. Nah setiap kita kan mesti beda-beda merasakan makanannya. Makanannya sama, tapi rasa yang kita rasa ini mungkin sama, mungkin beda, bisa beda. Nggak harus sama kan, tergantung lidah kita kan. Begitu. Jadi artinya nanti dalam perjalanan mengamalkan zikirnya, zikir Nabi, lalu kemudian Bapak Ibu menemukan, mengalami rasa-rasa misalnya, ya itu. Jadi jangan aneh misalnya, kenapa ya misalkan kok beda misalkan gitu. Jangan dijadikan hal yang aneh, karena semua kembali kepada Allah yang memberikan pilihan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan itu bisa sama bisa tidak. Tinggal terus saja, kalau memang nanti nih ketika dicoba makanannya, karena saya belum tahu ini makanan apa ya. Oh ini khasnya komudi. Mesti saya tanya dulu kan, ini apa rasanya, gimana? Supaya apa? Supaya ini disiapkan benar rasanya di sininya. Jadi nggak kira-kira akhirnya disangka yang manis, padahal asam misalnya. Kaget, ada kaget aja. Tapi kalau tahu, dikasih tahu, nah berarti ilmunya sudah saya sudah punya nih. Tinggal ini menyiapkan rasa itu. Itulah penting tadi ilmu. Ilmu itu mengantarkan. Tapi ada, saya mau nanya tuh, malu nih, siapa ya? Tapi saya udah pengen makan nih, udah lapar. Udah, ini pasti enak gitu aja. Karena tampilannya sayangnya enak, udah enak lah pasti. Jadi saya ambil aja. Nah, ketika saya mau coba makanan itu, mesti saya pelan-pelan, sedikit-sedikit, karena baru kenal dengan makanan itu. Dan belum tahu rasanya seperti apa. Sedikit, belum keluar rasanya. Coba lagi, udah mulai tuh ada gambaran rasanya, manis nih. Coba lagi, wah ya ada asamnya, lagi kan. Akhirnya saya ngomong sendiri, ini kalau di tempat kami di Cianjur namanya kue ini. Nah saya ngomong sendiri tuh akhirnya. Akhirnya saya lah yang kasih ilmu. Jadi ilmu itu bisa datang belakangan. Jadi ada yang perlu kita ilmu di awal, gitu kan? Supaya apa? Supaya tidak salah. Tapi ada ilmu belakangan, tapi kita melalui tuntunan guru yang mempertanggungjawabkan. Nah, jadi dengan talqin itu ilmunya belum dikasih tuh, baru disodori makan, suruh makan tadi itu. Dan nanti dalam mengamalkannya itulah yang merasakan itu ibadah itu, yang nanti merasakan manis, pahit, asam tadi itu. Nah, nanti dalam perjalanannya Allah yang memberikan ilmu kepada kita semua. Akhirnya seringkali kita begini nanti. Oh iya benar-benar. Ini kalau saya, Anda ngomong sendiri nanti kasih ilmu sendiri, jadi dibukakan nanti oleh Allah ilmunya. Karena Bapak Ibu ya, sesungguhnya Allah ciptakan manusia, Allah akan menciptakan makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Kalau Allah jadikan manusia khalifah, masih Allah bekali dengan ilmu-ilmunya, masih Allah bekali dengan pengetahuan, kemampuan dan seluruhnya, karena khalifah. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita ini nggak ada yang bodoh. Semua punya ilmu. Bedanya adalah ilmunya tertutup, terhijab oleh dosa kita. Itu tertutup di bawah sadar, jadi nggak sadar.
tertutupnya, kehijabnya dengan kotoran dosa kelalaian kita. Nah, maka dengan zikir kita mohon pada Allah untuk diampuni dosa, karena zikir jadi pengampun dosa. Maka zikirnya diamalkan, dosa sama Allah diangkat. Nah, mulai itu yang tadinya tertutup kebuka gitu, muncul naik dari bawah ketutup itu terus. Akhirnya diberikanlah keterbukaan oleh Allah. Nah, cirinya bahwa sebetulnya Allah sudah berikan, limpahkan ilmu kepada manusia khalifah ini, sebagai khalifah ini. Cirinya, pernah nggak ibu bapak dengar siaran di TV, ada ceramah di TV atau di majelis atau saat tabligh, lalu kita nggak sadar ngomong gini, ya juga ya, nah misalnya itu, benar juga nih Ustaz. Tapi dipikir-pikir benar juga ya. Nah, bahasa-bahasa itu yang keluar dari lisan itu bahasa dari dalam diri yang tersadarkan sebetulnya. Jadi ilmu itu, jadi kita disadarkan dengan ceramahnya Ustaz, dengan pengajaran kiai di majelis. Jadi kiai di majelis hanya memunculkan kesadaran sebetulnya dari situ. Jadi akhirnya maka nggak sadar keluar, oh iya benar, oh iya gitu. Artinya dari sini dibuka kesadarannya karena disadarkan oleh ceramah tadi, ketemulah di situ. Sebetulnya begitu, sebetulnya gitu ya. Nah, jadi maka bapak ibu jangan merasa berkecil hati, lalu merasa bapak ibu ini bodoh. Dan tinggal berupaya saja ibu bapak ibu menyadarkan diri yang Allah berikan limpahan itu supaya keluar, begitu kan, sadarkan. Tentunya melalui upaya-upaya yang bisa ditempuh oleh ilmu itu. Karena dengan itu adalah proses di mana oleh ilmu menjadi kesadaran kita. Jadi makanya zikir itu ya Bapak Ibu, usahakan setiap lafaz kalimat yang keluar dari lisan ini betul-betul terasa, dirasakan di kalbunya, seperti hentakan ucapan bulan itu. Allah, hati pada saat itu tidak ada Tuhan selain Allah. Selama ini kan di hati ini penuh dengan muatan-muatan yang dipertuhankan, lebih banyak dunia jadinya. Nah, maka dengan illallah itu kita sedang mengusir itu, membuang jauh-jauh yang ada di dalam diri ini, macam-macam ini. Hanya Allah, kecuali Allah, nggak ada yang lain. Nah, jadi harus sampai itu terserap mana itu. Dan perhatikan nanti kalau berjamaah dari segi suaranya harus juga dikontrol. Jangan nanti kita nggak sadar lama-lama jadi kenceng nih suaranya, akhirnya ada saudara kita yang terganggu dengan zikir kita. Itu harus diperhatikan. Jangan karena kita pengennya yang utama nih, tapi gara-gara itu tetangga kita terganggu. Jangan. Kalau mau seperti itu, cari aja tempat jauh-jauh misalnya, yang nggak ada yang dekat di situ, ya nggak ada yang merasa terganggu di kebun misalnya, di mana, bikin majelis, udah pikiran sana mau sekencang-kencang kayak gimana silakan di situ. Ya karena memang mengangkat suara dalam berzikir itu juga diizinkan Allah, suara keras itu. Nah kita nggak paham malah. Kenapa dipilih keras-keras, gitu kan? Lalu udah gitu diinginkannya ke Allah. Jadi gini, itu ya jangan keras-keras lah. Allah itu kan nggak tuli. Nah, hati-hati nih. Kalau ada bahasa seperti itu, lalu keyakinannya bahwa Allah tidak punya dengan bahasa Allah tidak tuli, berarti Allah punya telinga. Nah ini hati-hati dalam akidah. Allah itu bisa disamakan dengan makhluk. Jadi yang tuli bukan Allahnya, ini yang tuli kita ini, telinga ini. Makanya dikencengin tuh suaranya supaya nggak tuli kita ini. Maksudnya Allah itu memikir dalam ayat di buyutin adin Allah al-turfa'ah wa yukar fi hasbuh.
yang diizinkan mengangkat suara dalam berzikir. Tapi tetap kita kan harus dalam batasan yang toleransi tadi ya. Yang kecuali kalau tadi lah tempat sendiri, dibikin sendiri dan jauh dari keramaian, anteng di situ suaranya. Karena membantu betul suara keras dalam zikir itu membantu besar untuk menghancurkan volume ini. Yang kerasnya nggak tahu segimana keras saking lamanya karatan. Itulah pentingnya suara dalam berzikir supaya keluar. Jadi zikir itu jangan pelan, nanti Anda malah ngantuk. Ya. Udah keluarin aja suara dalam zikir. Apalagi kalau Bapak Ibu dengar ada saudara kita yang bertorikonya mengambil toriko rifaiyah. Oh, rifaiyah lebih ini lagi dalam zikirnya. Kita masih teratur zikirnya. Rifaiyah mah lebih luar biasa lagi. Udah kenceng, udah keras itu. Udah kalimat juga saking cepatnya bacanya udah gak jelas lagi didengarnya bacaannya. Bukan seperti bukan la ilaha illallah padahal sedang zikir la ilaha illallah. Saking ya. Karena apa? Karena memang ada dorongan nafsu emosi di sini. Seperti gini Bapak Ibu. Kalau ditanya nih, Ibu juga mesti nggak bisa jawab. Kenapa Bu kalau nangis kok ngejerit-jerit? Gitu kan? Kan bingung tuh jawabnya. Karena saat nangis histeris begitu, itu juga nggak sadar kan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saking pedih, saking sakitnya, maka sambil menjerit-jerit nangis. Nah begitu pun kita dalam berzikir. Kenapa sih zikir sampai suaranya kenceng, bahkan sampai nangis-nangis juga? Ada yang begitu zikirnya. Karena saking merasa diri penuh dengan dosa. Begitu sebetulnya. Jadi hanya sebuah ekspresi saja suara keras itu. Ya, dari dorongan merasa diri penuh dosa itu. Kenapa sih kalau senang ketawanya seperti ngakak kan? Saking bahagianya. Kan gitu ya, kalau sudah merasa sakit mesti tidak sadar keluarnya ekspresinya. Kesuara atau kegerak. Kadang gerak juga, ini juga ikut gerak kan. Kalau nangis itu kakinya sampai begini-begini kan kalau nangis tuh. Udah suaranya meronta-ronta gitu ya. Udah gitu kakinya sambil wah udah gak karuan kan, ikut gerak juga. Nah begitu juga dalam berzikir, suaranya terus geraknya ikut gerak. Sampai juga ada kalau di kami itu bukan hanya kepala yang bergerak, tapi tangan pun ikut gerak. Kalau gini-gini kalau zikir itu. Tapi sekalipun begitu, tetap kita harus ada dalam batasan kontrol. Jangan sampai nanti bikin orang bingung, jadinya fitnah. Itu kok zikir sampai begitu ya? Akhirnya dianggap sesat lagi. Gara-gara seperti itu. Jadi dijaga ya, jaga jangan sampai gara-gara kita melakukannya nggak sesuai, nggak tepat, lalu muncul hal-hal yang akhirnya fitnah, nanti salah kita itu. Ada sambil nukuk gini kalau dikiri. Ya, jadi silakan. Kepala saat berzikir itu hanya alat bantu. Ya, mau bergerak, mau diam atau gerak, tapi geraknya gimana silahkan. Dengan catatan tidak mengganggu yang lain, begitu. Tidak menimbulkan fitnah pada yang lain dengan cara seperti itu. Tapi ya gimana lagi, memang kadang-kadang tidak sadar begitu kita ini. Ya, tetap ketika kita sudah berusaha lalu kemudian masih begitu, itu lain perkara. Jadi sudah tinggal gini aja lah. Kalau misalnya kita bikin selalu begitu, ya sudah habis sholat pergi saja ke rumah, di rumah zikirnya kali. Sekiranya kalau misalnya zikir selalu bawaannya begitu, pengennya pencok, pengennya gitu. Ya cara-caranya seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan dalam hikmah dunia. Sebelum saya tutup, karena manqobah itu tadi ya yang dibacakan tentang apa? Tentang ziarahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalan kepada baginda Rasul.
Beliau langsung berada di ruangan yang di situ ada makbarohnya yang disebut Hujrul Khalifah. Apa yang dilakukan beliau kepada yang dikasihinya, tentang kekasih dan yang dikasihinya, ya adalah curhatan. Jadi kalau bahasa kita itu curhatan tentang ratapan yang penuh dosa dari Sultan Aulia. Seorang sultan masih mengakui dirinya penuh dosa, banyak dosa, apalagi kita. Jadi mari kita sama-sama bersegera untuk menuju ampunan Allah. Kata Allah, "Salam juga bangkira segera untuk wajah dan tidak sama Allah kita terus lagi. Surga akan disiapkan bagi orang-orang yang takwa." Ya, jadi selalulah kita memohon ampunan kepada Allah, dan kita sudah memberikan pengajaran itu. Habis sholat, setelah hadroh sebagai adab dan kepada baginda Rasul, lalu kita istighfar di situ. Baru di situ sholawat, baru sholawat, munajat dan zikir. Nanti diakhiri lagi dengan hadroh, doa hadroh, kemudian istighfar lagi. Jadi habis sholat itu mengiringi zikirnya 2 kali istighfar. Jadi selalu kita diberikan pelajaran tentang istighfar ini. Jadi mau menjalani zikir, hobi, tawajuh. Ya. Jadi tadi ya Bapak Ibu, lupa tadi saya sampaikan setelah talqin. Jadi yang tadi nunduk ke kiri itu, lidahnya dilipat itu namanya tawajuh. Itu punya ada di situ. Habis zikir nanti di bawahnya kemudian tawajuh dijelaskan di situ, kepala nunduk sebelah kiri, mata dipejamkan, dan lipat ada di situ. Jadi jangan dipahami bahwa zikir hobi itu harus sambil lidahnya dilipat, ya. Karena tadi talqinnya begitu, ini sering salah paham. Dikiranya zikir hobi itu harus sambil nunduk lidah dilipat, gara-gara tadi talqinnya begitu. Padahal itu hanya tawajuhnya. Yang penting zikir hobi selamanya. Ya. Hadirin, demikian saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemampuan untuk bisa melakukan, mengamalkan amal-amal ibadah, sehingga pada akhirnya benar-benar kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.